Selamat pagi semua. Ketemu lagi kita dalam mata pelajaran kewirausahaan. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-11 ya. Pada pertemuan yang ke-11 ini saya akan membahas tentang pengelolaan fasilitas dan bahan baku. Baiklah, kita langsung saja menuju video pembelajaran kali ini. Pengelolaan fasilitas dan bahan baku. Fasilitas kantor maupun fasilitas produksi sangat diperlukan perusahaan untuk menunjang keberhasilan usaha. Kelengkapan fasilitas yang diperlukan perusahaan haruslah dapat menghemat biaya dan menambah efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan. Fasilitas haruslah dipelihara karena 1. Akan memperpanjang umur ekonomis fasilitas tersebut. 2. Proses dapat berjalan lancar karena jarang terjadi kemacetan mesin. 3. Menghindarkan kemungkinan kerusakan berat atau total dari fasilitas produksinya. 4. Kualitas produk dapat dipertahankan karena proses produksi selalu terkendali. 5. Dapat menekan biaya pemeliharaan fasilitas. 6. Aliran bahan baku dapat berjalan normal, maka biaya penyimpanan juga dapat ditekan. Jadi sangat penting untuk menjaga atau memelihara fasilitas kantor maupun fasilitas produksi, karena yang pasti akan dapat menghemat biaya atau pengeluaran perusahaan untuk maintenance atau pemeliharaan fasilitas. Terus yang kedua, dapat memperlancar proses produksi sehingga bisa mendatangkan keuntungan untuk perusahaan. Bahan adalah unsur yang melekat dan secara langsung terlibat pada produk yang bersangkutan. Bahan dapat dibedakan atas dua macam. 1. Bahan baku, yaitu bahan utama yang diproses atau diolah menjadi produksi jadi. Bahan baku yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk produksi adalah A. Bahan baku untuk proses produksi. Yang B. Bahan baku setengah jadi. Yang kedua, bahan pembantu. Bahan pembantu adalah bahan yang ditambahkan dan sifatnya hanya untuk melengkapi bahan pembantu yang dibutuhkan. A. Bahan pembantu untuk proses produksi. B. Bahan pengemas produk. Tujuan pengendalian persediaan. Yang dimaksud dengan tujuan pengendalian persediaan adalah 1. Menjaga agar barang dagangan jangan sampai kekurangan. 2. Menjaga agar perusahaan jangan sampai menghentikan kegiatan usahanya. 3. Menjaga agar perusahaan jangan sampai mengecewakan langganannya. 4. Mengatur jangan sampai jumlah pengadaan barang dagangan kekurangan atau kelebihan. Jadi ada 4 tujuan pengendalian persediaan adalah yang sebetulnya adalah untuk menyeimbangkan ya antara produksi perusahaan dengan kebutuhan konsumen. Oleh karenanya itu ya harus dijaga betul agar barang dagang jangan sampai kurang, terus kemudian perusahaan tidak berhenti produksi, terus kemudian terutama masalah pelayanan atau servis perusahaan jangan sampai mengecewakan langganannya, dan juga jangan sampai barang atau stok barang di perusahaan itu kekurangan atau kelebihan. Jadi harus seimbang. Kemudian selanjutnya adalah tentang masalah jika persediaan bahan baku terlalu besar. Bila bahan baku yang ada, persediaan bahan baku di perusahaan yang terlalu banyak juga ternyata itu menjadi satu masalah ya. Masalahnya adalah yang pertama, besarnya biaya penyimpanan yang ditanggung perusahaan. Kedua, besarnya dana investasi yang terserap pada persediaan bahan baku dapat menghambat alokasi dana investasi di bidang lain. 3. Risiko kerusakan lebih tinggi yang dapat merugikan perusahaan yang bersangkutan. 4. Kerugian bila terjadi penurunan harga bahan baku di pasaran. Jadi ada 4 masalah ya apabila persediaan bahan baku terlalu besar. Kemudian kita lanjut kepada masalah jika persediaan bahan bakunya terlalu sedikit. Yang pertama, kebutuhan proses produksi sering kurang. Kedua, menghambat kelancaran proses produksi dan mengakibatkan ketidakstabilan kualitas dan kuantitas produk. Ketiga, frekuensi pembelian bahan baku sangat tinggi justru memboroskan dana pengadaannya. Yang keempat,
jarang mendapatkan diskon pembelian karena jumlah pembelian selalu kecil. Itu adalah masalah yang dihadapi jika persediaan bahan baku terlalu sedikit. Selanjutnya tentang memperlancar pengadaan bahan baku. Jadi bagaimana cara memperlancar pengadaan bahan baku? Untuk memperlancar pengadaan bahan baku yang ideal, wirausahawan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Membuat daftar jenis-jenis bahan baku yang dibutuhkan, persyaratannya dan jumlahnya. 2. Membuat jadwal kapan bahan baku itu dibutuhkan oleh perusahaan. 3. Mencari bahan baku yang dibutuhkan perusahaan dengan cara penawaran umum. 4. Melaksanakan pembelian bahan baku sesuai jadwal dan program perusahaan. 5. Melaksanakan penyimpanan bahan baku di dalam gudang milik perusahaan. 6. Menempatkan tenaga pelaksana proses produksi. Dan yang ketujuh, menempatkan tenaga pengawas yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses produksi yang sesuai dengan program perusahaan. Kemudian selanjutnya, metode penilaian persediaan bahan baku di toko atau perusahaan. Ada dua metode penilaian untuk persediaan bahan baku di toko atau perusahaan. Yang pertama adalah metode FIFO atau FIFO, yaitu first in first out. Bahan baku yang lebih dulu ada dalam persediaan akan lebih dahulu digunakan dalam proses produksi secara urut. Apabila sejumlah unit bahan dengan harga beli tertentu sudah habis digunakan atau dijual, maka penggunaan atau penjualan bahan berikut harganya akan didasarkan pada harga beli berikutnya. Yang kedua adalah metode LIFO, LIFO atau last in first out, yaitu bahan yang terakhir dalam persediaan justru akan lebih dahulu digunakan dalam proses produksi atau lebih dahulu dikeluarkan. Nah, jadi metode first in first ini adalah yang pertama ya. Jadi karena stok yang pertama ini, stok bahan yang pertama ini yang dipergunakan, baru kemudian yang berikutnya. Sedangkan kalau metode last in first out adalah justru bahan yang ada, bahan terakhir yang ada dalam persediaan ini yang digunakan terlebih dahulu. Jadi dari belakang baru ke depan. Mendeteksi barang dagangan. 1. Dengan buku pembelian, yaitu buku pembelian tunai, pembelian kredit, dan buku persediaan barang. 2. Menggunakan buku penjualan, yaitu buku penjualan tunai dan kredit. 3. Mempergunakan perlengkapan lainnya, ya, misalnya buku voucher untuk mencatat pembayaran hutang, faktur penjualan dan nota, materai, kwitansi, dan surat jalan atau pengantar barang. Yang keempat, keamanan barang. Itemnya yaitu checkpoint atau label elektronik, alat pengaman barang, kamera, alat pengaman, C. Cermin yang dipasang di berbagai sudut toko perusahaan. Ini yang termasuk dalam kategori keamanan barang. Kemudian yang kelima adalah tanggung jawab dari SDM tentunya, yaitu tugas, karyawan, staf, pimpinan toko memegang peranan penting. Jadi ada 5 poin cara untuk mendeteksi barang dagangan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengelola sumber daya manusia. Prinsip pengelolaan sumber daya manusia ini ada 6. Yang pertama, tenaga kerja dikelola bukan sebagai biaya tetapi sebagai aset atau kekayaan perusahaan yang utama. Jadi tenaga kerja itu dikelolanya bukan sebagai biaya pengeluaran gitu ya, tapi justru aset atau kekayaan perusahaan yang harus dijaga. Dan yang kedua, tenaga kerja sebagai individu yang memiliki integritas dan keinginan untuk berbakti pada perusahaan dan masyarakat lingkungannya. 3. Tenaga kerja dikelola dalam rangka peningkatan kompetensi dan komitmennya pada pekerjaan dan pada perusahaannya. 4. Tenaga kerja dikelola dengan orientasi pada pencapaian hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. 5. Tenaga kerja dikelola dengan fokus peningkatan kerjasama sebagai suatu tim kerja untuk mencapai kepentingan bersama.
6. Tenaga kerja dikelola dalam rangka penciptaan dan atau peningkatan jaringan kerja atau networking. Baiklah, itulah pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa belajar, persiapkan diri kalian untuk menghadapi ujian akhir semester besok. Jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.